Diceritakan, seorang pria muda bernama Cha Dalgon yang memiliki kemampuan berkelahi yang hebat. Dia mempunyai seorang keponakan yang bernama Chahon yang hidup bersamanya. Dalgon mengambilnya dari panti asuhan semenjak kepergian sang kakak yang meninggalkan anak tersebut seorang diri. Awalnya Dalgon menolak untuk mengambil hak asuh keponakannya itu, karena ia tak memiliki penghasilan tetap. Dengan terpaksa ia pun mulai menerima Chahon dan menyayanginya. Ia terus berusaha menjadi kakak yang baik bagi Chahon. Kemampuan berkelahi yang dimilikinya membuat ia bekerja menjadi pemeran pengganti yang cukup membahayakan nyawanya. Tak jarang Chahon harus merawat kakaknya itu jika terluka saat bekerja. Chahon merupakan anak yang baik. Ia tahu bagaimana kondisi keuangan Dalgon, sehingga ia tak pernah menuntut apapun. Suatu ketika, Chahon mendapat kabar kalau Dalgon telah dipecat. Hal itu membuatnya kesal karena selama ini pamannya berbohong. Chahon menerima undangan dari tempat pelatihan taekwondo untuk datang bertanding ke Maroko. Jelas saja Dalgon sangat mendukung kemampuan keponakannya itu. Namun Chahon menolak untuk ikut serta karena ia tahu kalau pamannya tak memiliki uang tambahan dan sekarang ia tak memiliki pekerjaan. Dalgon terus memaksa dan berjanji akan mendapatkan uang sesegera mungkin. Namun Chahon tampak marah melihat sifat keras kepala pamannya. 1 minggu kemudian, tibalah hari keberangkatan tim taekwondo Korea ke Maroko. Chahon sudah bersiap-siap untuk pergi ke bandara, namun ia masih marah dengan sifat pamannya. Dalgon berjanji saat Chahon pulang dari Maroko nanti, ia akan membelikan sepatu baru sebagai hadiah ulang tahunnya. Sebenarnya Chahon sangat menyayangi pamannya itu, namun ia masih kesal karena Dalgon tak pernah mau jujur padanya. Saat di bandara, sebelum penerbangan, ia pun mengirim pesan suara kepada Dalgon untuk berpamitan dan akan mengirimkan video perjalanannya jika sang paman rindu kepadanya. Scene beralih pada suatu pertemuan besar mengenai pengenalan pesawat tempur yang diajukan oleh beberapa perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari negara Korea dan Menteri Pertahanan. Salah satu perusahaan yang bersaing yaitu perusahaan John & Mark yang dipimpin oleh Jesse Kali dan Michael sebagai wakil presidir. Namun, rancangan pesawat tempur mereka mengalami masalah karena dana yang terlalu tinggi dan kinerja yang masih kurang. Hal itu membuat Jessica marah dan menyuruh Michael untuk melakukan cara apapun agar dapat mengambil hati Presiden Korea serta Menteri Pertahanan untuk berpihak kepada perusahaan mereka. Hingga suatu hari, Michael dikejar-kejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Ia terus berlari mencari halte untuk menelpon salah satu penerbangan di Korea. Michael mengatakan untuk menghentikan penerbangan suatu pesawat karena di sana ada seorang teroris yang akan menyebabkan kecelakaan. Namun, tiba-tiba kantor staf penerbangan mengalami kebakaran. Staf tersebut dengan cepat ingin memberitahu berita teroris itu. Namun, dari belakang ia disuntikan racun yang membuatnya tak sadarkan diri. Chahon dan teman-teman lainnya mulai memasuki pesawat. Ia terus merekam dirinya di setiap perjalanan sebagai kenang-kenangan dan akan mengirimkannya kepada sang paman. Malam pun tiba. Seorang pria mulai menjalankan aksinya untuk mensabotase pesawat tersebut. Ia masuk ke ruang mesin untuk meledakkan bagian pesawat, hingga badan pesawat menjadi berlubang dan membuatnya jatuh. Keesokan harinya merupakan hari ulang tahun Chahon. Sebelum pergi ke tempat kerja, Dalgon telah membelikan sepatu baru untuk keponakannya. Namun tiba-tiba ia mendengar berita kalau pesawat yang ditumpangi oleh keponakannya itu mengalami kecelakaan. Hal itu sangat mengejutkan Dalgon. Ia pun melihat nama Chahon tertulis sebagai salah satu korban. Dalgon mulai membuka video yang dikirim oleh Chahon saat di pesawat. Betapa terpukulnya ia melihat satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang sudah tiada. Presiden Korea melakukan konversi pers untuk menyampaikan rasa belasungkawanya kepada keluarga korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Para keluarga korban mendatangi pertemuan perusahaan penerbangan dan menunjukkan kekesalan mereka. Ternyata perusahaan yang menaungi pesawat itu bernama Dynamic System, salah satu perusahaan saingan John & Mark. Jelas saja tragedi ini sangat menguntungkan Jessica Lee,
karena dengan begitu, peluangnya untuk memenangkan pendanaan sangat besar. Jessica mendatangi pemakaman Michael yang ditemukan bunuh diri di mobilnya. Ia mengucapkan rasa terima kasih karena telah berkorban untuk perusahaan. Para keluarga korban pun pergi menuju Maroko untuk mendatangi acara peringatan kematian para korban kecelakaan pesawat. Goheri, seorang wanita yang bekerja di kedutaan Korea, menjadi penanggung jawab bagi para keluarga korban. Sesampainya di bandara Maroko, Dalgon meminta izin untuk pergi ke toilet. Di sana ia merasa aneh dan seperti mengenal seorang pria di sampingnya. Ternyata Dalgon pernah melihat pria itu di video Chahon. Dalgon pun langsung mengejar pria tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang ada di dalam pesawat yang jelas-jelas terekam keberadaannya dapat hidup kembali dan sehat-sehat saja. Dalgon terus mengikuti pria itu hingga berakhir di suatu gang kecil. Pria itu sadar kalau Dalgon mengetahui keberadaannya di pesawat. Ia pun mencoba membunuh Dalgon hingga mereka berkelahi. Para keluarga korban sudah berada di ruang pertemuan. Mereka direncanakan akan bertemu pimpinan dari perusahaan Dynamic System. Ia bernama Edward Park. Edward merupakan presidir yang mempertanggungjawabi jatuhnya pesawat tersebut. Para keluarga korban meluapkan emosi mereka. Tiba-tiba, Dalgon datang dalam kondisi lusuh dan penuh luka. Di sana ia langsung mengatakan kalau pesawat itu telah disabotase dan ia melihat salah satu teroris yang berada di pesawat itu masih hidup. Ia pun menunjukkan video yang dikirim Chahon untuk menunjukkan pria yang masih hidup tersebut. Dan ia pun menarik Goheri untuk mengenali pria itu karena ia sempat berpapasan, tapi Goheri tak mengingatnya. Mereka pun pergi untuk memeriksa CCTV. Namun sayangnya CCTV juga sudah dimanipulasi karena orang yang terekam berbeda. Cha Dalgon tak berhenti di situ. Diam-diam, ia pergi menemui Goheri untuk meminta bantuan dan memberikan salinan video tersebut. Namun, terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Cha Dalgon mengira kalau Goheri bergabung serta berpihak kepada sindikat teroris tersebut. Hingga akhirnya, Dalgon berhasil menyandra Goheri. Ia mencari bukti yang dapat memastikan siapa teroris itu. Namun ternyata penyamaran Goheri malah terbongkar. Selama ini, Goheri adalah seorang anggota Badan Intelijen yang diutus Korea untuk menetap di Maroko. Akhirnya mereka pun saling berbicara. Di sana Dalgon memberikan rekaman video tersebut dan memohon agar Goheri dapat membantunya. Para keluarga korban akan segera kembali ke Korea, namun Cha Dalgon akan tetap berada di Maroko sampai ia menemukan pria tersebut. Saat Dalgon membuka file yang ia simpan, semua foto dan video di sana sudah hilang. Sepertinya ada seseorang yang sengaja meretasnya. Begitu juga dengan laptop yang dia punya. Dalgon mencoba mengejar orang yang telah mengambil file dan laptopnya. Ia menemukan seorang pelayan hotel yang sangat mencurigakan. Namun hal itu malah membuatnya tertahan di kepolisian Maroko. Saat itu, Goheri sempat mengirimkan video rekaman tersebut kepada temannya yang bernama Hwang Sok. Hwang Sok juga seorang anggota BIN yang ditugaskan di Korea. Ia mendatangi Algi untuk mendapatkan percakapan yang dilakukan pria teroris tersebut. Goheri pun mendatangi kantor sipil Maroko untuk mendengar black box dari pesawat itu. Di sana dia mendapatkan kesamaan percakapan antara pria teroris itu dengan sang pilot. Mereka sama-sama berbicara dalam bahasa Spanyol agar tak ada yang mengerti. Goheri juga menyadari menit jatuhnya pesawat sama dengan menit yang disebutkan dalam percakapan mereka berdua. Saat itulah Goheri yakin kalau pesawat itu benar-benar telah disabotase. Cha Dalgon pun akhirnya dapat dibebaskan dengan jaminan. Pria yang menjamin kebebasan Cha Dalgon bernama Hosik. Ia merupakan rekan kerja Goheri di kedutaan. Mereka pun singgah ke suatu minimarket. Namun ternyata di sana sudah ada pembunuh bayaran untuk menembak Dalgon. Untungnya Dalgon dapat lari menghindari tembakan itu. Namun sayangnya Hosik malah tertembak. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah mengetahui itu, Goheri berencana untuk menemui Dalgon.
Namun, sebelumnya ia harus pulang mengambil file video tersebut. Saat di rumah, ada seorang penyusup yang mencoba membunuh Goheri dan menghancurkan laptopnya. Saat Goheri menelpon orang suruhan pria tersebut, nomor itu terhubung ke ponsel temannya Hosik yang diangkat oleh Cha Dalgon. Goheri pun menyuruh Cha Dalgon untuk menangkap Hosik karena ia komplotan dari teroris tersebut. Tapi sayangnya, Hosik telah melarikan diri dari ruang operasi. Akhirnya Goheri berhasil menemukan Hosik dan menabraknya. Namun Hosik malah meminum pil racun untuk bunuh diri, dibandingkan ia harus mengatakan siapa dalang dari semua ini. Karena nyawa anak dan istrinya menjadi taruhan. Pesan yang dikatakan terakhir kali oleh Hosik kalau mereka sangatlah kejam. Tiba-tiba terdapat tembakan dari atas gedung. Mereka mencoba berlindung dari penembak jitu itu. Hingga mereka berdua berhasil mendekati gedung dan naik ke atas atap. Namun sayangnya pria itu sudah melarikan diri. Goheri pun melaporkan kebenaran pesawat itu kepada salah satu kepala bagian yang jujur dan selalu membantunya. Ia adalah kepala Kang Jocho. Saat itu bertepatan dengan rapat bersama ketua umum. Ia pun langsung memberitahu ketua umum Badan Intelijen mengenai informasi sabotase pesawat yang ditemukan oleh Goheri. Saat itu juga Goheri diperintahkan untuk kembali ke Korea. Di kantor intelijen, tiba-tiba terjadi peretasan terhadap semua akses internet dan data penyimpanan. Sudah jelas, peretasan itu terjadi untuk menghilangkan jejak video rekaman pesawat tersebut. Di lain tempat, Jessica sedang melihat rekaman Chahon saat di pesawat. Saat itu ia kedatangan tamu seorang wanita cantik yang bernama Lily. Lily merupakan seorang pembunuh bayaran yang handal. Jessica membayarnya untuk dapat membunuh Cha Dalgon tanpa menggunakan senjata dan buat pembunuhan itu seperti halnya kecelakaan. Goheri dan Dalgon dalam perjalanan untuk kembali ke Korea. Dalgon selalu berhati-hati di sepanjang perjalanan, karena pasti sindikat teroris itu sedang memburu nyawanya. Lily dan anak buah Jessica sedang berada di bandara menunggu kedatangan Cha Dalgon. Mereka telah menyusun rencana untuk menjebak Cha Dalgon dan menyuntikkan racun ke tubuhnya sehingga hal itu diketahui sebagai serangan jantung. Namun untungnya, Dalgon yang sangat berhati-hati mencurigai seorang pilot yang ingin menyentrumnya. Rencana Lily pun gagal saat itu juga. Ia sangat kesal dapat dikalahkan oleh seorang pemeran pengganti biasa seperti Dalgon. Malam harinya, Dalgon mengunjungi perkumpulan para keluarga korban yang sedang berkumpul untuk membicarakan kompensasi dengan ketua Dynamic System, yaitu Edward Park. Tak lama Goheri menelpon dan mengatakan kecurigaannya dengan pilot yang melakukan percakapan tersebut. Ia pernah bekerja bersama Jessica Lee beberapa tahun lalu untuk melunasi utangnya yang mencapai miliaran won. Dan sang istri akan mendapatkan kompensasi serta uang asuransi yang sangat besar atas kematian suaminya yang bernama Kim Woo-gi. Namun Dalgon mencurigai kalau Kim Woo-gi masih hidup dan sedang bersembunyi di suatu tempat. Kejadian itu membuat keributan antar keluarga korban. Edward Park sebagai penanggung jawab mengajak Cha Dalgon dan Goheri untuk menjelaskan semua informasi yang mereka ketahui. Jelas saja, mereka mencurigai sindikat teroris itu berasal dari Jessica Lee yang ingin memenangkan proyek kapal tempur tersebut. Edward berjanji akan membantu mereka dalam mencari kebenaran mengenai jatuhnya pesawat dan mencari bukti keterlibatan Jessica. Cha Dalgon pun mulai mempercayai Edward, karena hanya dia satu-satunya orang yang dapat membantu dan salah satu saingan Jessica. Siang itu, Cha Dalgon diajak untuk makan bersama dengan salah satu rekannya sebagai permintaan maaf karena kemarin sempat berkelahi dengan Dalgon. Ia bernama Kwang Dong. Hal itu dimanfaatkan oleh Lily dan anak buahnya untuk menjalankan aksi mereka. Saat di perjalanan, Lily meretas mobil yang ditumpangi Dalgon agar dapat berjalan dengan kecepatan maksimal dan tidak bisa berhenti. Hal itu membuat Kwang Dong panik karena mobil itu baru saja dibeli. Saat itu juga Dalgon menyadari kalau mobil di belakang terus mengikuti mereka, dan ini suruhan komplotan teroris yang ingin membunuhnya. Untungnya dengan kemampuan Dalgon sebagai pemeran pengganti, ia dapat mencari cara agar dapat menghentikan mobil.
Saat itu juga Pak Kwang Dok percaya kalau pesawat yang ditumpangi oleh keluarga mereka benar-benar telah disabotase dan telah dimanfaatkan sebagai politik untuk para penguasa.